Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan saudaraku, kita bertemu kembali dalam renungan ini. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersemangat, penuh sukacita dalam mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Cara Membalas Kejahatan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa tergoda untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan orang lain kepada kami. Namun kami tahu bahwa jalan duniawi ini bertentangan dengan jalan kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk mengendalikan amarah dan dendam yang ada di dalam hati kami, dan gantilah dengan roh pengampunan dan kasih yang sejati. Berikanlah kami kekuatan untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kami sekalipun, seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah desa kecil hiduplah seorang tukang roti bernama Anton. Roti buatan Anton terkenal sangat lezat dan selalu habis terjual setiap hari. Namun, di desa itu juga tinggal seorang pemuda bernama Marjan yang iri hati pada kesuksesan usaha Anton. Marjan seringkali menyebarkan gosip buruk tentang roti buatan Anton, bahkan sampai menuduh roti tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Awalnya, Anton merasa sangat marah dan sakit hati atas fitnahan yang dilakukan oleh Marjan. Ia ingin membalas semua perbuatan jahat Marjan. Namun Anton ingat akan ajaran Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan berat hati, Anton memutuskan untuk memaafkan Marjan dan terus berbuat baik kepadanya. Suatu hari, terjadi kebakaran hebat terjadi di rumah Marjan. Semua harta bendanya ludes terbakar. Mendengar kabar itu, Anton bukannya bersukacita karena orang yang sudah memfitnahnya mengalami bencana, tetapi Anton merasa iba hati. Ia lalu membawa semua roti sisa dagangannya dan memberikannya kepada Marjan dan keluarga yang saat itu sedang butuh bantuan apa saja. Melihat kebaikan hati Anton, Marjan merasa sangat bersalah atas semua perbuatan jahatnya. Ia pun minta maaf kepada Anton dan berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami situasi yang membuat kita ingin membalas dendam karena kita merasa sakit hati diperlakukan yang tidak baik oleh orang lain. Namun marilah kita belajar dari kisah Anton ini. Ketika dihadapkan pada kejahatan, kita bisa memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita sebagai anak-anak kebenaran. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sikap kita ketika berhadapan dengan kejahatan. Secara naluriah, manusia seringkali ingin membalas ketika dirugikan atau disakiti. Namun sebagai anak-anak Tuhan,
kita dipanggil untuk memiliki respon yang berbeda dari kebanyakan orang dunia, yaitu dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita harus memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Ia menderita siksaan yang tidak terbayangkan, namun ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita sekalipun. Ini adalah perintah yang menantang, tetapi juga merupakan tanda kedewasaan rohani kita. Membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan menciptakan suatu lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sebaliknya, dengan berbuat baik, kita dapat menghancurkan kekuatan jahat dan membawa berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat orang berbuat jahat, naluri manusia biasanya ingin segera membalasnya. Kalau bisa balasannya lebih sakit lagi. Mengapa kita ingin membalas? Sebab kita merasa terganggu. Saat hati kita terluka, maka jika membalas, ada rasa puas. Namun, pembalasan membuahkan pembalasan lainnya lagi, melahirkan aliran lingkaran dendam yang tidak pernah ada kesudahannya. Dunia ini sudah diliputi oleh banyak peristiwa dari balas dendam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Rasul Paulus memberi saran yang radikal, berbuat baik kepada musuhmu. Tindakan kasih tanpa pamrih berkuasa menghancurkan hati lawan, mengubah dendam menjadi pengampunan. Kita bertanya, lantas bagaimana dengan kejahatan yang mereka lakukan? Tidakkah mereka juga harus menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang mereka lakukan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, soal pembalasan serahkan saja pada Tuhan. Bagian kita adalah menunjukkan kebaikan, kita menaati perintah Tuhan. Untuk bisa berbuat baik saat disakiti, kita harus bersabar menghadapi orang-orang yang sulit dan berhati bengkok. Untuk itu dibutuhkan penyangkalan diri. Ingat janji firman Tuhan, memang tidak mudah, namun hasilnya akan indah. Saudaraku, memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dalam dunia ini. Namun dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat melakukannya. Ketika kita memilih kasih di atas kebencian, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga membuka diri untuk menerima berkat-berkat-Nya yang berlimpah itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, dalam keheningan saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa seluruh isi hati kami. Kami menyadari betapa seringnya kami tergoda untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan orang lain. Namun Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami dipanggil untuk hidup berbeda dengan cara orang dunia. Kami ingin memohon kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengatasi keinginan untuk membalas dendam. Tolonglah kami untuk memahami bahwa ketika kami membalas kejahatan dengan kejahatan, maka lingkaran kebencian hanya akan semakin membesar. Kami ingin menjadi saluran damai-Mu di tengah badai kehidupan ini.
Bantulah kami untuk melihat setiap orang, bahkan mereka yang telah menyakiti kami sebagai anak-Mu yang berharga ini. Berikanlah kami hati yang penuh kasih dan pengampunan, sehingga kami dapat mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang adil, dan Engkaulah yang akan membalas segala ketidakadilan. Biarlah kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu saja. Kami ingin hidup dalam kemenangan atas kejahatan dan senantiasa melakukan yang baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita memilih kasih di atas kebencian, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga membuka diri untuk menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.